Baik, Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi Bu. Gitu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Feby untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Feby. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mempresensi terlebih dahulu. Di sini dari anak-anak, adakah yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua Bu. Sepertinya, oke, sepertinya hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan siapkan peralatan alat tulis ya. Jadi, untuk materi hari ini nanti kalian akan diberikan tugas untuk menulis. Baik, Ibu mulai. Pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen pada bab menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Nah, sebelum Ibu masuk, sebelum Ibu menjelaskan materi inti, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Di sini, siapa yang pernah menulis teks cerpen berdasarkan kejadian yang pernah kalian alami? Adakah Saya Bu, yang saya pernah? pernah. Oke, silahkan Mbak Ulan. Sebelumnya apakah Kejadian suara apa? saya sudah terdengar Ibu? Terdengar. Ya, jadi saya pernah menulis teks cerita pendek tentang pengalaman saya berlibur ke Pantai Gunung Kidul, Bu. Oh, begitu. Terus, eh, apa yang Mbak Ulan ceritakan pada cerita tersebut? Jadi saya menceritakan tentang liburan ke Gunung Kidul bersama dengan teman-teman saya. Dimulai dari eh, hari apa, terus dengan siapa, kemudian kesananya mengendarai kendaraan apa, dan sebagainya, Ibu. Jadi kayak proses liburannya itu, Ibu. Oh, baik. Selanjutnya, mengapa Mbak Ulan menulis cerita tersebut? Apa yang kejadian berkesan apa yang Mbak Ulan rasakan sehingga Mbak Ulan itu menulis pengalaman tersebut pada sebuah cerpen? Peristiwa tersebut mengesankan bagi saya karena peristiwa ini tuh saya udah lama tidak bertemu dengan teman-teman SMA saya gitu loh Bu. Jadi eh, kegiatan liburan ini tuh sebagai apa ya kayak reuni gitu dan juga Reuni. untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman bermain ke pantai Bu. Oh, baik. Betul sekali ya teman-teman. Eh, itu sudah eh, termasuk ya contoh menulis cerpen berdasarkan pengalaman atau kejadian berkesan yang telah kalian alami. Aku akan menjelaskan mengenai kompetensi awal terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, kalian memiliki pengetahuan awal mengenai teks cerita pendek gitu. Di sini siapa yang tahu apa saja unsur intrinsik cerpen? Saya Ibu. Oh, Mbak Ulan lagi. Silakan Mbak Ulan. Ya, jadi unsur intrinsik dari
teks cerita pendek itu ada 6, Bu. Yang pertama ada tokoh, kemudian penokohan, selanjutnya ada sudut pandang, alur, latar belakang, dan juga gaya bahasa, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, unsur intrinsik cerpen itu ada 6. Yang pertama adalah tokoh, penokohan, sudut pandang, alur, latar belakang, dan gaya bahasa. Nah, betul sekali ya. Tadi berarti peserta didik itu sudah mengetahui pengetahuan awal mengenai unsur intrinsik. Yang ketiga, peserta didik itu memiliki pengalaman menulis berdasarkan kejadian sehari-hari. Nah, tadi sesuai dari cerita Mbak Ulan, itu adalah pengalaman menulis berdasarkan kejadian sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menulis teks cerpen dengan tema bebas berdasarkan kejadian sehari-hari yang dialami pada kehidupan. Selanjutnya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil tulisannya di hadapan teman-teman. Jadi, nanti kalian akan diberikan tugas untuk membuat draft menulis cerpen. Nanti ibu akan bertanya kepada kalian pengalaman apa yang berkesan dalam hidup anak-anak. Kemudian apa saja yang akan anak-anak tulis pada cerpen tersebut. Nah, selanjutnya manfaat. Manfaat mempelajari materi ini yaitu melatih kemampuan berbahasa, yaitu menulis narasi yang terstruktur, memiliki diksi yang tepat, dan membangun kalimat yang efektif. Yang kedua, mengasah kepekaan observasi, yaitu belajar memperhatikan detail kehidupan nyata dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Yang terakhir, yaitu melatih empati dan refleksi, yaitu menulis dari sudut pandang karakter dan mendorong siswa untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Nah, eh, Ibu akan memberikan waktu anak-anak untuk membaca teks yang berjudul Pertemuan yang Dirindukan. Lah, nanti setelah kalian sudah selesai membaca, Ibu akan memberikan pertanyaan berdasarkan teks. Jadi, kalian harus membaca teks dengan saksama. Apakah eh, perintah Ibu dapat dipahami? Betul. Baik, Bu. Oke. Oke, Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya untuk membaca. Silakan anak-anak membaca teks terlebih dahulu. Apakah sudah selesai anak-anak? Udah, Bu. Sudah, baik. Nah, ini adalah contoh teks yang berjudul Pertemuan yang Dirindukan. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Siapa yang dapat menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Nabila untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Eh, tadi di teks itu, tokoh dalam ceritanya itu ada aku yang sebagai tokoh utama. Yang kedua, Ya, terus ada dua sahabatnya juga yang bernama Yunaifa dan Malika. Dari tiga tokoh itu menjadi pusat cerita, Bu, karena mereka bertemu kembali setelah lama tidak berjumpa dan nah, menghabiskan waktu bersama di kafe. iya, baik-baik. Baik, betul sekali yang pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Nabila. Jadi, tokoh dalam cerita tersebut adalah ada 3. Yang pertama adalah tokoh aku, yang kedua adalah tokoh Zunaika,
Yang ketiga adalah Malika. Selanjutnya ibu akan bertanya ke kelompok yang ibu akan bertanya pada pertanyaan kedua, yaitu di mana pertemuan ketiga sahabat itu berlangsung. Saya izin menjawab, Bu. Silahkan. Baik, pertemuan ketiga sahabat tersebut itu berlangsung di sebuah kafe. Tempat itu juga dipilih sebagai lokasi untuk berkumpul dan melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu, Bu. Di kafe tersebut juga mereka berbincang, tertawa, dan mengenang berbagai pengalaman bersama. Nah, betul sekali ya. Yang kedua mengenai eh, pertemuan ketiga sahabat. Selanjutnya, ibu akan bertanya ke anak-anak, mengapa mereka sudah lama tidak bertemu? Alasan apa yang membuat ketiga sahabat itu baru bertemu? Adakah yang bisa menjawab? Saya. Silakan, Mbak Hanifah. Jadi, mereka sudah lama tidak bertemu karena mereka itu masing-masing memiliki kesibukan yang berbeda, kesibukan kuliah, pekerjaan, dan urusan pribadi yang membuat mereka jadi jarang berkomunikasi dan sulit meluangkan waktu untuk bertemu secara langsung. Akibatnya, pertemuan mereka tertunda dalam waktu yang cukup lama. Nah, betul sekali ya, yaitu mengenai eh, kesibukan ya. Karena mereka bertiga memiliki kesibukan masing-masing dan akhirnya mereka baru bisa bertemu setelah sekian lama tidak bertemu gitu. Yang terakhir, kejadian apa yang mereka alami sehingga penulis itu terinspirasi untuk menulis cerpen. Yang keempat, bagaimana perasaan tokoh utama saat bertemu kembali dengan sahabatnya? Adakah yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Silakan, Mbak Tiin. Jadi, tokoh utama merasa sangat bahagia, terharu, dan bersyukur saat bertemu kembali dengan Junaifa dan Malika. Perasaan itu terlihat dari senyum lebar yang muncul ketika melihat kedua sahabatnya. Selama pertemuan, tokoh utama menikmati suasana hangat dan penuh keakraban. Setelah pertemuan berakhir, ia pulang dengan hati yang sangat hangat dan merasa bersyukur karena masih memiliki sahabat yang selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Nah, Sudah, betul Ibu. sekali. Baik, terima kasih Mbak Tiin. Jadi, untuk Sama-sama. pertanyaan terakhir, yaitu mengenai perasaan tokoh. Nah, perasaan tokoh eh, digambarkan pada pada cerpen tersebut yaitu sangat bahagia, terharu, dan bersyukur. Nah, selanjutnya, setelah kalian sudah bisa menganalisis ya tadi berdasarkan teks yang sudah Ibu tayangkan pada layar, Ibu akan bertanya kepada anak-anak mengenai pengalaman menulis. Jadi, nanti Ibu akan menggali informasi terkait pengalaman menarik apa yang anak-anak punya begitu. Selanjutnya, anak-anak akan membuat sebuah draft teks cerpen yang nantinya akan eh, dikumpulkan pada akhir pembelajaran. Baik, Ibu akan bertanya kepada anak-anak ya. Eh, di sini anak-anak apakah memiliki pengalaman atau kejadian berkesan? Punya, Bu.
Saya bukunya. Iya, siapa ini, Mbak Hani atau Mbak Feby? Kak Febi dulu nggak apa-apa, Bu. Oke, silahkan Mbak Feby. Ya, jadi kejadian berkesan pada hari ini yaitu saya membantu pasangan tunanetra yang menyeberang jalan, Bu. Ya. Eh, Selanjutnya, eh, kejadian berkesan apa yang Mbak Feby itu? Jadi pada saat pagi itu mau berangkat sekolah, saya bertemu dengan ibu-ibu yang sedang kesusahan menyeberang jalan. Terus saya perhatikan ibu-ibu itu tidak kunjung menyeberang jalan. Akhirnya saya membantu ibu tersebut untuk berusaha membantu menyeberang jalan. Seperti itu, Bu. Oh, baik sekali. Jadi hari ini Mbak Feby memiliki pengalaman berkesan, yaitu membantu menyeberangkan pasangan tunanetra. Nah, itu baik sekali ya teman-teman. Eh, eh, Kejadian itu merupakan kejadian yang sangat baik ya dan mulia karena telah membantu orang lain begitu. Selanjutnya tadi Mbak Hanifah. Silakan Mbak Hanifah. Baik, untuk pengalaman yang berkesan saya itu saat liburan, Bu, di Ya, Pantai Menganti. ya. Eh, Mbak Hani bersama siapa saja berlibur ke Pantai Menganti? Waktu itu karena pas cuti Lebaran, jadi bersama keluarga besar, Bu. Bagaimana perasaan Mbak Hani saat berlibur ke Pantai Menganti? Perasaannya sangat senang sekali karena pantainya airnya sangat bagus, Bu, sangat luas. Oh, baik sekali. Terima kasih Mbak Hani sudah eh, mencoba mengungkapkan pengalaman menarik yang dialami oleh Mbak Hani. Aku jawab apa? Bu. Adakah yang ingin menyampaikan pengalamannya lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi saya tadi pagi membantu ibu berjualan ayam potong sebelum berangkat sekolah, Bu. Oh, berjualan. Jadi orang tuanya Mbak Feby berjualan di pasar ya. Ya, betul, Bu. Eh, Mbak Feby itu membantu ibu dimulai dari jam berapa? Jadi tadi pagi saya dibangunkan ibu pukul 3 pagi itu saya diajak ibu untuk membantunya berjualan ayam potong di pasar. Saya membantu menawarkan dagangannya kepada pembeli dan ada beberapa orang yang mendekat dan membeli seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi Mbak Feby ini eh, anak yang berbakti ya kepada orang tua, yaitu membantu orang tuanya berjualan di pasar. Selanjutnya, eh, kalian dapat menyusun draft mulai dari tokohnya siapa, latar, terus kejadiannya di mana, begitu. Seperti yang sudah teman-teman kalian sampaikan ya, seperti Mbak Hani, Mbak Feby, begitu ya. Jadi dari pengalaman tersebut, kalian bisa ketik terlebih dahulu di eh, ponsel masing-masing. Kemudian yang yang mau mempresentasikan draftnya, Ibu nanti persilahkan ya. Jadi kalian sekarang akan membuat draft, membuat draft mengenai
cerpen yang berdasarkan dari kehidupan sehari-hari. Apakah dari anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Bu. oke, baik. Ibu akan berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakan ya. Baik, Baik. Ibu. Silahkan anak-anak mempresentasikan hasil eh, draft teks cerpen berdasarkan kejadian sehari-hari. Di sini ada yang bisa eh, menyampaikan. Saya, Bu. Baik, silakan. Baik, Bu. Di sini saya akan bercerita mengenai berlibur ke Pantai Parangtritis. Pada hari Minggu, aku dan keluarga aku berlibur ke Pantai Parangtritis. Perjalanan menuju pantai sangat menyenangkan karena kami menikmati pemandangan yang indah. Sesampainya di pantai, aku bermain pasir, berlari di tepi pantai, dan menikmati deburan ombak. Angin yang sejuk membuat suasana terasa nyaman. Setelah itu, waktu tak terasa menjelang sore, kami melihat matahari terbenam yang sangat indah. Setelah puas bermain, kami juga pulang dengan perasaan yang senang dan membawa banyak kenangan menyenangkan. Nah, eh, terima kasih Mbak Yulia yang sudah mempresentasikan draft. Nah, jadi teman-teman betul sekali ya tadi seperti contohnya Mbak Yulia adalah draft mengenai teks cerpen berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kesimpulan pada materi hari ini yaitu peserta didik mampu menyampaikan dan menulis teks cerpen berdasarkan pengamatan maupun kejadian yang dialami oleh peserta didik yang memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar. Sebelum Ibu tutup, nanti kalian diberikan tugas ya. Yang pertama, menyelesaikan draft teks cerpen tadi ke teks yang utuh. Kemudian kalian dapat mengedit di Canva dan dikreasikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, contohnya tadi seperti teks yang Ibu tampilkan ya, seperti itu. Kalian dapat mengkreasikan sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya diunggah tulisan tersebut pada link Google Drive yang sudah Ibu kirim juga. Nah, selanjutnya untuk refleksi, silahkan untuk mengisi ya. Ibu tunggu sampai akhir pembelajaran. Nah, sekian presentasi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Silahkan Mbak Feby untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Feby. Sekian presentasi Ibu tutup. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Mohon maaf apabila dari Ibu banyak kurangan dan kesalahan maupun eh, kesalahan ucapan maupun perbuatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.